Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Eder Militao melakukan blunder konyol yang membuat Real Madrid kalah atas Barcelona. Sementara Manchester United bersedia melepas Ronaldo dengan sejumlah persyaratan. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Barcelona berhasil mengalahkan Real Madrid pada laga El Clasico di Amerika Serikat. Masih di laga yang sama ada momen adu mulut antara Antonio Rudiger dan Ronald Araujo. Erling Haaland berhasil mencetak gol debut ketika Manchester City berhadapan melawan Bayern Munchen. Saat itu Haaland berhasil mencetak satu-satunya gol pada saat laga baru berjalan 12 menit. Gol debut ini mendapat pujian dari sang pelatih Pep Guardiola. Pelatih yang identik dengan kepala pelontos ini menyebut kalau performa Haaland cukup menggoda. Mantan pelatih Barcelona ini merasa puas dengan performa Erling Haaland. Dia juga menyanjung Haaland yang bisa memainkan ritme pertandingan. Barcelona kembali melanjutkan kemenangan mereka pada laga pramusim di Amerika Serikat. Pada laga tersebut, Blaugrana sukses mengalahkan Real Madrid dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol di laga ini tercipta lewat sepakan kencang dari Rapinya di menit ke-27. Skor tersebut pun bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Sebagai informasi, kemenangan ini merupakan kemenangan kedua Barcelona. Sebelumnya mereka berhasil mengalahkan Inter Miami dengan skor telak 6-0. Laga El Clasico yang mempertemukan Real Madrid dan Barcelona kemarin berjalan cukup panas. Saat itu terdapat momen perkelahian dari Antonio Rudiger dan Ronald Araujo. Momen perkelahian ini terjadi pada saat memasuki menit ke-42. Hal ini berawal ketika winger Real Madrid yakni Vinicius Junior mendapat tackle keras dari Jordi Alba. Pemain dari kedua tim terlihat saling dorong-mendorong. Rudiger yang tersulut emosi mendapat hadangan dari Araujo. Mereka pun terlihat adu mulut dan sampai harus dipisahkan. Selain momen perkelahian, terdapat juga momen lawak yang dipertontonkan oleh Eder Militao. Momen ini berawal ketika Militao bermain di daerah pertahanan sendiri. Berikutnya para pemain Barcelona terlihat langsung melakukan high pressing kepada Militao. Militao yang panik langsung mengarahkan bola ke sisi kiri pertahanan. Sayang bola tersebut justru jatuh ke kaki Rapinya dan berbuah gol. Gol tersebut seakan menjadi pembuktian Rapinya. Sebelumnya dia berhasrat ingin mencetak gol ke gawang Real Madrid. Arsenal membantai Chelsea dengan skor 4-0 di mana Gabriel Jesus kembali mencetak gol. Masih di klub Inggris ada Manchester United yang siap melepas Ronaldo dengan sejumlah syarat. Arsenal menjalani laga final Florida Cup menghadapi Chelsea. Bertanding di Camping World Stadium, skuad The Gunners mampu menang dengan 4 gol tanpa balas. 4 gol Arsenal dicetak oleh Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka, dan Albert Sambi-Lokonga. Selain mencetak gol di laga ini, Jesus juga tampil mengesankan. Terbukti pemain asal Brazil tersebut dinobatkan sebagai Man of the Match. Berkat penampilan apiknya itu membuat Arsenal berhasil keluar sebagai juara Florida Cup. Manchester United telah menemukan jalan keluar kepada Cristiano Ronaldo yang berencana hengkang. The Red Devil kini nggak keberatan melepas Ronaldo ke sejumlah klub. Walaupun begitu, untuk bisa merekrut Ronaldo, Setan Merah memberikan sejumlah persyaratan. Kabarnya The Red Devil bersedia melepas Ronaldo dengan status pinjaman. Akan tetapi setelah kembali, Ronaldo wajib memperpanjang kontraknya selama 1 musim. AS Roma belum puas berburu pemain, kini mereka dirumorkan akan merekrut Eric Bailly. Kita bertolak ke Spanyol guys, ada Marcos Alonso yang semakin dekat untuk bergabung dengan Barcelona. Eric Bailly kabarnya masuk ke dalam rencana belanja AS Roma. Pelatih AS Roma Jose Mourinho bahkan sudah meminta manajemen agar segera merampungkan kepindahannya. Akan tetapi Bailly mengklaim kalau dirinya masih ingin bertahan di Manchester United. Pemain asal Pantai Gading itu bahkan siap bersaing untuk mengamankan tempatnya di skuad Setan Merah. Akan tetapi AS Roma juga nggak menutup kemungkinan bisa mengamankan tanda tangan Bailly. Sebab Setan Merah sendiri sudah mendatangkan Lisandro Martinez dari Ajax Amsterdam. Barcelona tertarik mendatangkan 2 pemain Chelsea yakni Cesar Azpilicueta dan Marcos Alonso. Sayang penawaran tersebut tertunda karena Barcelona fokus memboyong Jules Koundé. Seperti diketahui, Koundé sendiri merupakan incaran utama skuad The Blues.
Chelsea yang merasa tertikung pada akhirnya mempersulit transfer kepindahan kedua pemain tersebut. Kini menurut kabar terbaru kalau Barcelona selangkah lagi merekrut Marcos Alonso. Kabarnya negosiasi akan dilanjutkan setelah tur pramusim di Amerika Serikat. Selama membela Juventus, Leonardo Bonucci belum merasakan gelar juara Liga Champions. Walaupun begitu, Bonucci sudah memberikan kesuksesan dengan meraih 17 titel juara. Bonucci yang sudah memasuki usia uzur mengaku belum menyerah mengejar trofi si kuping besar. Bonucci yakin kalau Juventus akan menembus babak 8 besar di musim ini. Dia juga berharap kalau dirinya bisa mendapat gelar juara di sisa kontraknya. Kontrak Bonucci sendiri baru akan berakhir sampai tahun 2024 mendatang. Borneo FC Samarinda berhasil mengalahkan Arema FC di pekan pertama Liga 1. Sementara Persib gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Bayangkara FC dengan skor 2-2. Borneo FC Samarinda berhasil membalaskan dendamnya ketika kembali berhadapan melawan Arema FC. Bertanding di Stadion Segiri, Borneo berhasil menang dengan skor telak 3-0. 3 gol Borneo dicetak lewat brace dari Ahmad Nur Hardianto serta 1 gol dari Muhammad Syihran. Setelah mencetak brace, Nur Hardianto berhasrat ingin tampil konsisten di Borneo FC. Di sisi lain, pelatih Borneo yakni Milomir Cecilia menyebut kalau laga melawan Arema merupakan laga yang sulit. Kemenangan ini sekaligus menjadi obat luka Pusamania yang sebelumnya gagal juara. Persib Bandung menjalani laga pekan pertama Liga 1 dengan gagal meraih kemenangan. Pada laga tersebut, skuad Maung Bandung ditahan imbang Bayangkara FC dengan skor 2-2. Persib sejatinya tertinggal lebih dulu setelah Yosef Ezejari mencetak gol di menit ke-38. Kemudian 4 menit berselang, skuad Maung Bandung mencetak gol penyama lewat Rahmat Irianto. Di babak kedua, tepatnya di menit ke-48, Persib berbalik unggul lewat Freds Butuan. Sayang gol Sani Rizky di menit 85 menggagalkan kemenangan skuad Maung Bandung. Next, ada fans Everton yang melakukan demo di Stadion Goodison Park menuntut pemilik klub untuk mundur. Kita bertolak ke tanah air, ada pagar Stadion JIS yang mengalami kerusakan pada acara Grand Launching. Sekelompok supporter Everton terlihat berkumpul di area Goodison Park. Mereka melakukan aksi protes dan mengaku nggak puas dengan kinerja manajemen klub. Aksi yang bertajuk kampanye 27 tahun itu mengacu pada tahun terakhir skuad The Toffees meraih trofi. Para pendemo meminta pemilik Everton yakni Farhad Moshiri untuk mundur dari jabatannya. Para fans juga meminta Moshiri agar segera menjual klub ke pihak lain. Selain itu mereka juga meminta untuk mengganti manajemen yang mereka nilai punya kinerja yang buruk. Bersumber dari media The Times, Atletico Madrid menawarkan Antoine Griezmann ke raksasa Ligue 1 yakni PSG. Sebelumnya PSG disebut sedang kekurangan pemain di sektor penyerangan. Sayang niat Atletico menawar Griezmann ke PSG nampaknya akan sia-sia. Sebab skuad asuhan Christophe Galtier ini nggak tertarik merekrut striker asal Prancis tersebut. Direktur PSG yakni Luis Campos menyebut kalau PSG ingin mempertahankan Neymar yang kini masuk ke dalam rencana sang pelatih Christophe Galtier. Kemarin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi launching Stadion JIS atau yang biasa disebut Jakarta International Stadium. Saat itu Anies meminta supporter untuk menjaga Stadion JIS. Anies menyebut kalau Stadion JIS merupakan stadion berstandar internasional. Bukannya dijaga, pagar Stadion JIS yang berwarna putih justru terlihat roboh. Menurut laporan dari Kompas, pagar stadion tersebut mendadak roboh setelah Dewa 19 memeriahkan Grand Launching. Mathis de Ligt menyebut kalau sesi latihan Bayern Munchen terlalu keras, sedangkan timnas Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Afrika Wanita setelah mengalahkan Maroko. Belum 1 bulan bergabung ke Bayern Munchen, Mathis de Ligt langsung mencetak gol debut pada laga melawan DC United beberapa hari yang lalu. Walaupun mampu mencetak 1 gol, pelatih Bayern Munchen yakni Julian Nagelsmann mengaku nggak puas dengan kondisi kebugaran sang pemain. Di sisi lain, de Ligt mengeluhkan latihan berat selama bergabung di Bayern Munchen. De Ligt menilai kalau latihan di Bayern Munchen merupakan latihan terberat yang pernah dia lakoni. Fulham selangkah lagi akan mencapai kesepakatan dengan bek kanan Wolfsburg yakni Kevin Babu. Kabar ini dibenarkan oleh jurnalis asal Italia yakni Fabrizio Romano. Fabrizio mengatakan kalau Fulham akan membayar biaya klausul pelepasan sebesar 5,5 juta euro. Fabrizio juga menambahkan kalau Babu akan segera menjalani tes medis. Di sisi lain, Fulham sendiri telah menyelesaikan sejumlah dokumen persyaratan. Kabarnya bek muda asal Swiss ini akan segera diresmikan dalam waktu dekat.
Zlatan Ibrahimovic dikenal sebagai pemain tua dan rentan mengalami cedera. Terbukti mantan striker MU itu baru saja pulih setelah menjalani operasi lutut. Walaupun sudah berusia 40 tahun, Ibrahimovic tetap menjaga kondisi tubuhnya. Hal ini terlihat di mana Ibrahimovic memamerkan tubuh kekarnya lewat Twitter pribadinya. Unggahan itu mendapat tanggapan beragam dari netizen. Mereka memuji Ibrahimovic yang masih kuat bermain di usia 40 tahun. Bahkan dia baru saja memperpanjang kontraknya di AC Milan. Kemarin timnas Maroko bertanding menghadapi Afrika Selatan di final Piala Afrika Wanita. Pada laga tersebut Afrika Selatan sukses menekuk Maroko dengan skor tipis 1-2. Dua gol Afrika Selatan dicetak lewat brace dari Hilda Magiaya di menit ke-63 dan 71 pertandingan. Sementara Maroko cuma bisa mencetak 1 gol hiburan lewat Rosella Ayane di menit ke-80. Sebagai informasi, gelar juara ini merupakan gelar pertama Afrika Selatan sepanjang sejarah. Napoli dikabarkan sedang membidik striker muda yang kini membela Sassuolo yakni Giacomo Raspadori. Skuad Partenopei telah menyiapkan tawaran sebesar 30 juta euro. Akan tetapi menurut jurnalis asal Italia Gianluca Di Marzio, Sassuolo menolak tawaran tersebut. Alasannya karena Sassuolo ogah menjual sang pemain. Hal ini disebabkan karena di musim lalu Raspadori dianggap sebagai pemain penting. Terbukti di Serie A musim lalu dia sukses mencetak 10 gol dari 36 pertandingan. Berita selanjutnya, Mikel Arteta mengumumkan 4 kandidat kapten baru Arsenal setelah Alexander Lacazette pindah ke Olympique Lyon. Sedangkan Juventus disebut telah mengajukan tawaran resmi kepada Roberto Firmino. Sejak kepergian Thierry Henry, Arsenal belum menemukan sosok kapten yang tepat. Di musim lalu, Pierre-Emerick Aubameyang yang mengemban ban kapten dianggap kurang cocok. Saat itu Aubameyang dinilai telah melakukan tindakan indisipliner sehingga dirinya harus terdepak ke Barcelona. Berikutnya jabatan kapten diserahkan ke Alexander Lacazette. Akan tapi Lacazette kini sudah resmi hengkang dan bergabung ke Olympique Lyon. Menurut Mikel Arteta terdapat 4 kandidat kapten mulai dari Martin Odegaard, Tierney, Magalhaes, dan Ramsdale. Lionel Messi memutuskan hengkang dari Barcelona setelah mengabdi selama 16 tahun. Walaupun kini berstatus sebagai pemain PSG, Messi nggak menutup kemungkinan bakal kembali. Hal ini disampaikan oleh Presiden Barcelona yakni Joan Laporta. Dalam wawancaranya, Laporta meyakini kalau bintang timnas Argentina itu akan kembali ke Camp Nou suatu saat nanti. Di sisi lain, Laporta juga akan menyelesaikan sejumlah permasalahan. Salah satunya dengan melunasi sejumlah hutang gaji kepada Messi. Barcelona dikabarkan akan segera menentukan nasib Frenkie de Jong. Sebelumnya gelandang asal Belanda ini menjadi incaran utama Manchester United. Sayang setan merah nggak bisa menyelesaikan transfernya hingga saat ini. De Jong menegaskan kalau dirinya enggan pindah. Alasannya Barcelona masih punya hutang 17 juta euro kepada Frenkie de Jong. Menurut Joan Laporta, Barcelona akan mengambil sikap dalam waktu dekat ini. Laporta sendiri menyebut enggan menjual De Jong karena merupakan pemain multifungsi. Roberto Firmino berencana ingin hengkang dari Liverpool. Rumor ini sendiri sudah mencuat pada bulan Juni lalu. Sejauh ini Juventus menjadi klub yang paling serius untuk merekrut sang pemain. Skuad sinyonya tua sudah menyiapkan tawaran pertama senilai 23 juta euro. Sayang Liverpool meminta Bianconeri untuk menaikkan harga tersebut. Dalam beberapa musim Firmino harus tersisih. Dan kini Firmino semakin sulit menembus skuad utama setelah Liverpool mendatangkan Darwin Núñez. Real Madrid baru memboyong 2 pemain yakni Antonio Rudiger dan Aurelien Tchouameni. Bukannya kembali mendatangkan pemain, El Real justru terancam bakal ditinggal 2 pemain. Menurut laporan, Marco Asensio dan Dani Ceballos berniat hengkang dari Santiago Bernabeu. Carlo Ancelotti selaku pelatih nggak akan menghalangi keduanya untuk pergi. Ancelotti bilang kalau keputusan tersebut ada di tangan pemain itu sendiri. Arsenal dikabarkan membidik gelandang serang Olympique Lyon yakni Lucas Paqueta. Mengetahui hal itu, Lyon pun siap melepas Paqueta ke skuad The Gunners. Akan tetapi sejumlah laporan menyebutkan kalau Arsenal belum mengajukan tawaran resmi. The Gunners menilai kalau Lyon mematok harga Paqueta terlalu tinggi. Saat itu Lyon baru akan melepas Paqueta dengan kisaran 50 juta euro. Terkait hal tersebut, Direktur Teknik Arsenal yakni Edu menegaskan gak jadi membeli sang pemain. Guys, kita baca komentar ini dari Abimanyu. Gue dukung Liverpool. Kalian di sini pada dukung klub apa sih guys? Aku pengen tahu deh. Komen di bawah ya. Sampai jumpa.